Sudah ada? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Tetap semangat ya hari ini. Masih semangat hari ini? Alhamdulillah. Baik, anak-anak, Pak Paris yang ini coba cek kehadiran dulu ya. Siapa yang sudah masuk GM dan yang belum. Mas Taufik, Lalu hadir, Pak. Mas Sopian. Mas Sopian nggak ada ya, belum hadir. Mbak Ika. Mbak Ika hadir, baik. Ya, masih ada teman-teman kita sebagian yang belum masuk. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Selanjutnya anak-anak, pagi ini kita akan belajar mata pelajaran fikih bab 9. Sebelumnya melaksanakan kita pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Paris minta sama Mbak Ika untuk memimpin doa, silahkan. Baik, Pak. Ayo teman-teman, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Ika telah memimpin doa. Maksud dan tujuan berdoa, tujuan kita agar pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran serta ilmu yang diperoleh itu bermanfaat. Amin. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang takziah dan ziarah kubur. Coba Mas Taufik, pelajaran kemarin takziah itu apa pengertiannya? Mengunjungi saudara yang sedang meninggal tak diri. Iya, bagus Mas Taufik ya. Itu jawabannya, pengertiannya adalah mengunjungi saudara yang ditinggal mati. Coba perhatikan dan amati gambar berikut ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Nomor 1, apa ini kegiatannya? Salat mayit, menyolati mayit. Sholat mayit ya, betul. Sholat jenazah ya, betul. Yang kedua ini apa? Apa itu? Palu, Pak. Ini apa? Palu, Pak. Ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Setelah orang meninggal pasti meninggalkan ya. Kemudian yang ketiga ini, setelah ada harta warisan, Rumah kecil itu, Pak. Rumah-rumahan. selanjutnya apa ini? Nah, diberikan kepada orang yang menerima. Nah, ini ya. Baiklah, sebelum kita ke pelajaran hari ini, perlengkapan belajar yang harus disiapkan. Pertama, buku paket. Kemudian LKPD bisa di-download di grup WhatsApp. Apakah sudah di-print? Sudah. Kemudian buku tulis, ada ballpoint, kemudian meja untuk alasnya dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menghayati nilai keadilan dalam waris. Kemudian mengamalkan sikap adil terhadap sesama sebagai implementasi dari pengetahuan tentang ketentuan waris. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan waris. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan hasil analisis tentang tata cara pembagian waris. Harta waris kelas 9. Fikih. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian waris, selanjutnya dasar hukum waris sesuai Al-Quran dan Sunnah,
Selanjutnya yang ketiga, ketentuan waris, ada rukun, syarat, sebab. Pertama, pengertian waris. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda seorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Untuk terwujudnya ada 3 unsur. Yang pertama, muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua, waris, yaitu orang yang menerima harta warisan. Kemudian yang ketiga, maurus atau harta benda yang ditinggalkan oleh muwaris. Dasar hukum waris terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7. Dari beberapa ayat yang diambil An-Nisa ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw qas nasibam mafruḍa. Ini ya. Ini dasar hukum sesuai dengan Al-Qur'an. Selanjutnya dasar hukum waris menurut sunnah, hadis riwayat Ibnu Mas'ud, yang artinya pelajarilah Al-Quran dan ajarkan kepada manusia, dan pelajarilah al-faraid, yaitu ilmu faraid. Ajarkan kepada manusia, sesungguhnya aku ini manusia akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan. Dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Selanjutnya ada rukun dan sebab warisan. Yang pertama, rukun, adanya ahli waris. Yang kedua, adanya yang meninggal. Yang ketiga, adanya harta warisan. Selanjutnya, sebab terjadinya waris karena nasab. Yang kedua, karena pembebasan budak. Yang ketiga, karena pernikahan yang sah. Selanjutnya, syarat waris. Ada 3. Yang pertama, pewaris dinyatakan meninggal dunia. Yang kedua, adanya ahli waris yang masih hidup. Kemudian yang ketiga, tidak ada penghalang. Yang pertama, budak. Yang kedua, terbukti membunuh si mayit. Yang ketiga, beda agama ataupun murtad. Selanjutnya bisa dilihat ini ahli waris laki-laki ada 10. Kemudian ahli waris perempuan ada 7 orang. Selanjutnya ashabul furud yang mendapatkan setengah, kemudian 1/4, 1/8, 2/3, dan 1/3. Selanjutnya ashabul furud mendapatkan 1/6, ada 7. Selanjutnya asobah. Asobah ini orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Kemudian tadi penghalang dalam waris ada 5. Selanjutnya apakah anak-anak sudah paham mengenai harta warisan? Ya, sudah ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik, diperhatikan. Bapak akan membagi ke dalam 2 kelompok dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat pembagian harta waris. Bisa disimak. Pembagian harta warisan disamaratakan. Ini fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian tidak setuju dengan fatwa waris. Kemudian dihalang-halangi saat pembagian waris. Kemudian pewaris poligami, memiliki 2 istri ataupun lebih. Kemudian pewaris tidak menikah. Selanjutnya wasiat lebih besar dari jatah ahli waris.
Pak Paris akan mengambil permasalahan yang terjadi saat ini untuk didiskusikan oleh dua kelompok. Ini peta konsepnya bisa diperhatikan. Kelompok yang pertama itu Mas Taufik, ketuanya. Kemudian kelompok yang kedua Mbak Ika, ya, Mbak Ika. Ini bisa dilihat di LK diskusi. Bapak kasih waktu 30 menit untuk diskusi, kemudian dipresentasikan. Silahkan. Ya, ternyata diskusinya selesai ya. Yang pertama, kelompok pertama itu ketuanya adalah Mas Taufik. Silakan Mas Taufik dipresentasikan. Dan tentukan bagian-bagiannya. Atau Bu Ika dulu, silakan. Iya, Mbak Ika, Pak. Ya. Wasiat pembagian harta warisan yang disamaratakan. Ya. Tidak bisa disamaratakan, Pak, karena syariat sudah menentukan dalam furudul maqaddarah atau bagian-bagian waris yang dijelaskan tadi. Ya, betul sekali ya, baik ya. Ini yang kedua, silakan Mas Taufik. Itu ya yang tentang bagian-bagian. Ya, bagian-bagiannya ada berapa aja tadi, Mas Taufik? Ada. Ya, betul sekali. Kemudian. Yang kedua 2/3, Ya. 1/6, 1/3, 1/4, dan 1/8. Iya. Alhamdulillah. Bagus sekali ya. Nah, itu ya contoh kasus-kasus tentang pembagian harta waris, karena harus diketahui. Kemudian yang kedua tadi Bu Ika, tidak bisa disamaratakan, betul sekali, karena sudah ada syariatnya. Kalaupun melanggar itu berarti melanggar syariat. Ada yang ditanyakan pada pertemuan hari ini? Ya, baik, kita buat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah kita sebagai umat manusia harus melihat hukum ataupun rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Tidak bisa seseorang semena-mena asalkan dia kakak yang paling tua pengen harta warisan yang paling banyak. Tentunya itu akan mengakibatkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Mengenai hukum waris ini sangat sensitif, jadi harus berhati-hati dan harus kepada orang yang lebih paham untuk pembagiannya, begitu ya. Nah, selanjutnya alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita sudah melaksanakan pembelajaran. Nanti tugas selanjutnya tentang resum akan dikirimkan ke grup WhatsApp ataupun di LMS ya. Sekian dari Bapak untuk menutup kegiatan hari ini. Silahkan Bapak Munib untuk memimpin doa. Mari Mas Munib, bersama-sama ya. kawan-kawan kita untuk menutup kegiatan di hari ini. Semoga semuanya amin sehat. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih Mas Munib telah memimpin doa. Besok kita akan lanjutkan kembali tentang bagian-bagian yang perlu diperdalam kembali. Terima kasih dari Pak Paris untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.